Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Hijau telah dihabiskan, tetapi tidak ada tanda-tanda kemunculan daun penakluk langit. Itu sebabnya Mo Xingyuan penasaran dengan siapa yang berhasil mencuri kesempatan tersebut. Tersangka utamanya tidak lain adalah Xiao Fan. Bagaimana mungkin Xiao Fan akan melewatkan kesempatan seperti ini? Dia tentu tidak akan pergi begitu saja saat melihat daun penakluk langit. Tidak salah lagi, itu pasti dia. Wajah penguasa iblis menjadi sangat suram. Botol asap hijau itu adalah barang bagus. Awalnya, penguasa iblis berencana meminta Mo Xingyuan untuk membawa daun penakluk langit untuknya. Namun, sekarang daun penakluk langit telah tiada. Mo Xingyuan merasa gelisah saat melihat ekspresi suram kakeknya. Dia segera menambahkan, selain itu, Raja Rock kecil, Raja Iblis kecil, Yi Ze, Tun Xiang, dan Hemo juga enggak terlihat. Aku curiga mereka semua dibunuh oleh Xiao Fan. Apa? Penguasa iblis tercengang. Mereka adalah keturunan langsung dari pesilat ulung ras besar. Mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat dan merupakan masa depan dari ras besar. Mereka semua dibunuh. Bagaimana mungkin? Kamu enggak bohong, kan? Tanya penguasa iblis dengan suara bergetar. Tentu saja enggak, kata Mo Xingyuan sembari menepuk dadanya untuk menjamin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Masalah ini sangat serius. Penguasa iblis merasa bahwa pertempuran mengerikan akan segera terjadi. Seorang ras manusia berhasil membunuh pesilat ulung keturunan siluman dan iblis. Ini adalah masalah yang sangat serius. Hal ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak, kemungkinan besar ras manusia akan berperang dengan ras siluman dan ras iblis. Apakah mereka akan bertempur? Seharusnya tidak akan terjadi, gumam penguasa iblis. Pembantaian keturunan pesilat ulung di dunia rahasia juga pernah terjadi sebelumnya. Namun, akhirnya masalah itu dapat diatasi. Bagaimanapun, perang ras selalu memakan banyak korban jiwa. Tentu tidak mudah menghadapi istana negara surgawi ras manusia. Dengan kehadiran Ye Chang, ras manusia tidak akan punah. Kemungkinan besar itu akan terjadi. Sela Mo Xingyuan dari samping. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya penguasa iblis sedikit terkejut sambil menatap cucunya. Dia memanggang Raja Rock kecil, Tun Xiang, dan Hemo. Apa? Teriak penguasa iblis. Dia sangat tercengang. Setelah menaklukkan Tun Xiang, Raja Rock kecil, dan Hemo, Xiao Fan memanggang dan menyantap mereka. Rasanya memang enak. Penguasa iblis tidak bisa berkata-kata. Penguasa iblis merasa pusing mendengar perkataan Mo Xingyuan. Sepertinya, memang akan terjadi perang. Jika keturunan kedua belah pihak tewas dalam pertempuran antar dua ras, hal itu masih bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Namun, jika sampai dimakan, ini akan menjadi penghinaan besar. Ini bukan penghinaan terhadap individu, tetapi penghinaan terhadap ras. Xiao Fan benar-benar sangat berani. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Tiba-tiba, penguasa iblis mengernyitkan alisnya. Dia menatap Mo Xingyuan dengan serius seraya bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa rasanya enak? Aku makan sedikit. Penguasa iblis terperanjat. Penguasa iblis hampir muntah darah. Apakah cucunya juga terlibat? Daging siapa yang kamu makan? Napas ini Mo Xingyuan menggaruk kepalanya dengan ekspresi sedikit malu. Penguasa iblis menggertakkan giginya dengan kesal. Dia tidak ingin cucunya ikut serta dalam masalah ini. Sebab, jika ada yang salah, pihak keluarga mereka juga harus ikut bertarung. Cepat jawab, teriak penguasa iblis. Niu Guiyuang dan Hemo kumakan lebih banyak, Raja Rock kecil kumakan sedikit. Pada saat Xiao Fan menagih biaya makanannya, awalnya, hanya ada daging Hemo dan Niu Guiyuang. Namun, Xiao Fan merasa tidak boleh merugikan Mo Xingyuan sehingga dia menghadiahkan sedikit daging burung kepadanya. Berarti kamu makan semuanya. Penguasa iblis merasa sakit kepala.
Hampir-hampir semua Mo Xingyuan tersenyum canggung. Lalu, kenapa kamu tidak memasuki kesempatan kolam darah surgawi? Tanya penguasa iblis dengan nada suara tegas. Ini Mo Xingyuan tertawa dan berkata, aku menunda sedikit waktu karena mencari daun penakluk langit. Menunda waktu. Ekspresi penguasa iblis menjadi makin muram. Alasan macam apa ini? Sebenarnya, ketika bersama Xiao Fan, Mo Xingyuan terus membunuh pribumi. Dia tidak pernah melakukan hal yang benar. Mo Xingyuan akan pergi setiap ada kesempatan. Salah satu tujuannya adalah bertarung. Kemudian, sisanya adalah menonton keramaian. Awalnya, Mo Xingyuan berencana untuk menunggu daun penakluk langit muncul untuk mengambilnya, kemudian pergi ke dunia rahasia untuk membunuh semua orang. Alhasil, tidak disangka, dia mengambil botol giok dan mencari selama lebih dari setengah bulan. Alhasil, dia bahkan tidak menemukan daun penakluk langit. Akibatnya, dia melewatkan kesempatan kolam darah surgawi. Penguasa iblis sangat marah. Dia ingin mendidik cucunya dengan baik. Cucunya melewatkan kesempatan yang begitu langka. Penguasa iblis mengangkat tangannya. Mo Xingyuan ketakutan dan langsung memeluk kepalanya. Pada akhirnya, penguasa iblis tidak menamparkan tangannya. Dia menghela napas panjang. Lupakan saja. Kamu bisa keluar dengan selamat sudah cukup. Jika Raja Rock kecil, Raja Iblis kecil, Yize, Hemo, dan Tun Xiang mereka benar-benar mati. Mo Xingyuan sudah sangat beruntung bisa keluar dengan selamat. Menjadi lebih kuat, hahaha yang lebih penting tetap selamat. Begitu mati, kamu akan kehilangan semuanya. Melihat kakek tidak memukulinya, Mo Xingyuan tersenyum canggung. Lalu, dia tiba-tiba teringat dengan sesuatu dan berkata, oh, yaitu, Xiao Fan, dia sepertinya. Apalagi, cepat katakan. Penguasa iblis berkata dengan suara yang berat. Penguasa iblis menyadari bahwa gerakannya tadi terlalu emosional. Dia merasa malu di hadapan cucunya. Jadi, sekarang dia bermaksud untuk bersikap lebih tenang. Meskipun mendengar berita yang mengejutkan, dia juga tidak akan menunjukkan kegugupannya. Sebagai iblis yang telah hidup bertahun-tahun, penguasa iblis memiliki kekuatan di bidang ini. Itu sepertinya, dia menaklukkan penyihir merah dan Lan Zhankui. Menaklukkannya, menyidurinya. Apa? Penguasa iblis tidak tenang lagi. Penyihir merah adalah putri kesayangan Kaisar Iblis Yanli. Sementara itu, Lan Zhankui adalah keturunan keluarga Merak Suci, siapa tahu. 2 wanita dalam 10 besar daftar jenius ditiduri oleh ras manusia. Kemungkinan besar begitu dia sangat dekat dengan 2 wanita itu. Selain itu, melihat dari tatapannya saja, aku juga bisa mengetahuinya. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Mo Xingyuan tertawa. Entah mengapa, Mo Xingyuan merasa sangat senang ketika melihat ekspresi penguasa iblis yang terkejut. Apakah yang kamu bilang itu benar? Sungguh, pasti benar, sahut Mo Xingyuan menjaminnya. Penguasa iblis terdiam sejenak, menghela napas, dan berkata, negara surgawi seharusnya tidak akan damai lagi setelah itu, masalah ini berdampak besar. Jika ras manusia Xiao Fan tidak tewas, jika dia terus bertumbuh besar hasilnya hahaha negara surgawi akan berada dalam kekacauan. Mo Xingyuan tertawa canggung tanpa berkata apapun. Pokoknya, masalah dia sendiri sudah berlalu. Tidak apa-apa jika tidak dapat daun penakluk langit. Tidak apa-apa juga jika tidak dapat kolam darah surgawi. Tidak ada masalah besar. Di luar dunia rahasia, Ye Chang, Lin Xuan, dan ahli ras manusia lainnya. Rock bersayap emas, Patriark Merak Suci, Iblis Kerbau Kuat, dan ras iblis lainnya. Raja Iblis dan Kaisar Iblis Yanli lainnya masih sangat tenang. Keturunannya yang tidak muncul baru termasuk hal normal. Lagi pula, monster yang sebenarnya akan memasuki kolam darah surgawi. Jika keturunan mereka muncul, mereka akan marah dan merasa curiga. Dalam periode waktu ini, mereka juga memiliki beberapa pemahaman tentang situasi di dunia rahasia. Meskipun yang mereka tahu tidak terlalu detail, mereka sudah tahu secara garis besar.
Maksud kalian, Yize mau memurnikan kalian menjadi pil darah. Ye Chang melihat beberapa ras manusia jenius yang berambut putih, kemudian berkata demikian dengan suara yang berat, iya kami meminta. Penguasa istana dapat membuat keputusan untuk kami. Iya, penguasa istana, tolong buat keputusan untuk kami. Benar Yize membunuh banyak orang kita. Berbagai komentar terdengar. Ye Chang mendengarkan penjelasan orang-orang dengan raut wajah yang suram, wajah Lin Xuan, Yan Ping, Ning Yan, dan beberapa tetua lainnya juga tampak mengerikan. Yize membunuh anggota klannya. Melihat anggota klannya dimurnikan menjadi pil darah. Ini gila. Masalah ini aku akan menyelidikinya dengan jelas, ujar Ye Chang dengan suara yang berat. Masih ada banyak orang di sekitarnya, dia hanya bisa menjawab seperti itu. Mendengar Ye Chang bersuara, ras manusia tidak berbicara lagi. Mereka memberi hormat dan meninggalkan tempat. Mereka adalah orang-orang yang selamat melarikan diri dari Yize. Awalnya, Yize berencana untuk membunuh Xiao Fan dulu. Setelah Xiao Fan tewas, Yize mendapatkan semua kesempatan di dunia rahasia dan menangkap semua ras manusia yang dia temui. Alhasil, dia sendiri malah melakukan kesalahan. Pertama kali, tubuhnya hancur dan jiwa spiritual melarikan diri. Kedua kalinya, dia kalah lagi dan menjadi tawanan. Yize tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini. Master tak tertandingi lainnya juga sudah mengetahui kondisi di dalam dunia rahasia. Namun, yang mereka tahu kurang detail. Pada dasarnya, pengikut mereka sudah tewas semua. Yang selamat hanya penyihir merah, Lan Zhankui, dan beberapa pengikut lainnya. Namun, orang-orang itu sudah terpisah dari mereka. Jadi, mereka juga tidak paham situasi selanjutnya. Yang paling memahami situasi di dalam dunia rahasia adalah pengikut Mo Xingyuan. Namun, Mo Xingyuan sangat licik. Dia memberitahu pengikutnya untuk jangan mengatakan semua yang mereka tahu. Jadi, Ye Chang dan lainnya juga tidak tahu kondisi sebenarnya dunia rahasia. Xiao Fan berhasil menyembunyikan masalah Qi Linglong dan Yun Lou. Semua perkataan Mo Xingyuan kepada penguasa iblis tadi hanyalah tebakannya sendiri. Namun, tebakan Mo Xingyuan memang sangat mendekati fakta sebenarnya. Penguasa iblis berjalan kembali, Mo Xingyuan berdiri di sampingnya, di pihak keluarga ras iblis, penguasa iblis terkenal sebagai pelerai. Lebih tepatnya adalah penguasa iblis hanyalah seorang pria tua yang baik. Tidak hanya baik kepada ras iblis, penguasa iblis juga sangat ramah kepada ras manusia dan ras siluman. Mungkin ini juga salah satu faktor status penguasa iblis di ras iblis biasa saja. Pada saat ras iblis sedang bertarung dengan dua ras lainnya, penguasa iblis pada dasarnya hanya berdiam di tempat. Mo Xingyuan, kamu enggak masuk kolam darah surgawi. Raja Iblis tertegun melihat Mo Xingyuan, semua orang juga melihat Mo Xingyuan. Mo Xingyuan berperingkat keempat di daftar jenius. Dia adalah jenius kedua setelah Yun Lou dari ras Iblis. Namun, dia malah muncul di sini. Dia tidak masuk ke kolam darah surgawi. Benar-benar, Mo Xingyuan saja enggak terpilih. Kenapa bisa begini? Enggak mungkin. Jangan-jangan dia sama seperti kakeknya. Dia menjadi pelerai yang enggak membunuh di dalam dunia rahasia. Suasana pun hening, raut wajah penguasa iblis tampak tenang. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Raja Iblis tertegun sejenak. Dia melihat Mo Xingyuan, lantas tersenyum dan berkata, Mo Xingyuan, mulai sekarang, kamu harus berkultivasi lebih keras lagi. Kalau enggak, kamu akan tertinggal makin jauh dari Yun Lou dan lainnya. Kamu akan kesulitan mengejarnya. Apa kamu mengerti baik? Hehehe. Mo Xingyuan tersenyum dengan canggung. Mo Xingyuan berpikir, penguasa iblis pasti tidak berniat untuk mentertawakannya lagi jika dia tahu putranya dipukuli separah itu. Kaisar Iblis Yanli juga mengangguk dengan serius. Benar, Mo Xingyuan, kamu adalah jenius keempat dari daftar jenius. Kamu harus bekerja keras. Kalau enggak, yang lain akan mengalahkanmu. Kaisar Iblis Yanli dan Raja Iblis sudah berdiskusi untuk menjalin hubungan melalui pernikahan. Begitu penyihir merah keluar,
Kaisar Iblis Yanli akan mencari waktu untuk menikahkan dia dengan Yunlou. Jadi, Kaisar Iblis Yanli tentu harus memihak kepada penguasa iblis. Aku mengerti. Hehehe. Mo Xingyuan menanggapinya dengan tersenyum canggung. Dia sangat penasaran. Jika Kaisar Iblis Yanli tahu putrinya ditiduri oleh Xiao Fan, bagaimana dia akan bereaksi? Jika Xiao Fan hanya meniduri penyihir merah seorang, hal ini sebenarnya bukan apa-apa. Masalah cinta antara pria dan wanita bukan masalah besar. Masalahnya, Xiao Fan bukan orang biasa. Dia juga menaklukkan Lan Zhankui di dunia rahasia. Kabarnya, dia juga suami dari cucu Ye Chang. Hubungan ini kacau sekali. Mo Xingyuan bahkan sudah mulai berimajinasi. Ye Miaoyin, Lan Zhankui, dan penyihir merah, apakah mereka akan bertarung karena Xiao Fan? Apakah akan terjadi hal seperti merebut suami? Jika hal ini terjadi, hahaha, itu akan sangat seru. Tentu saja, Mo Xingyuan hanya memikirkan semua ini. Dia tidak berani menunjukkannya. Wajah penguasa iblis tidak memiliki ekspresi apapun setelah mendengar percakapan Kaisar Iblis Yanli dan penguasa iblis. Namun, dia juga berpikir hal yang sama dengan Mo Xingyuan. Apakah Raja Iblis masih memiliki suasana hati untuk berkomentar tentang Mo Xingyuan setelah dia tahu cucunya sudah hampir mati? Kaisar Iblis Yanli, hehehe, putrimu sudah ditiduri. Tentu saja, penguasa iblis juga tidak akan mengatakan semua itu. Dia ingin tetap di sini untuk menonton keramaian. Penguasa iblis tidak boleh melewatkan pertunjukan yang seru ini. Di sisi lain, situasi di ras manusia ini sedikit kacau. Masalah Yize membunuh sesama anggota klannya membuat keributan besar. Situasi ras iblis juga sedikit kacau karena kembalinya Mo Xingyuan. Di sisi ras siluman, semuanya sedang menahan kegembiraan sembari menunggu dunia rahasia berakhir, terutama orang-orang rok bersayap emas dan merak suci. Mereka masih belum ada kesimpulan tentang kemunculan burung Phoenix. Bagi mereka, hal terpenting adalah apakah benar-benar ada burung Phoenix dilahirkan di dalam kolam darah surgawi. Xiao Fan duduk bersila, menyerap, dan menyempurnakan vitalitas dan kekuatan spiritual di dalam kolam darah. Auranya juga meningkat ke titik puncak. Xiao Fan merasa dirinya bisa menerobos kapan saja. Dia mencoba untuk mencapai dunia pengendali tungku. Ingin menerobos, gumam Xiao Fan. Dia merasa dunia luar sangat berbahaya. Jika orang-orang itu tahu bahwa dia membunuh Hemo dan Tun Xiang. Selain itu juga menangkap Yize, Chilinglong, dan Yunlou, mereka akan bekerja sama untuk membunuh Xiao Fan begitu dia keluar. Setelah berpikir dengan cermat, Xiao Fan merasa lebih aman jika dia menerobos ke dunia pengendali tungku terlebih dahulu. Kemungkinan untuk menyelamatkan diri akan lebih tinggi. Namun, ada satu hal yang membuat Xiao Fan sakit kepala. Dia khawatir menerobos di dalam dunia rahasia akan mengakibatkan malapetaka. Kalau benar-benar memancing malapetaka, Xiao Fan tidak yakin apakah dirinya sanggup. Bagaimana jika dia sendiri yang terbunuh? Dia harus bagaimana? Hukum alam, apakah menerobos ke dunia pengendali tungku di dalam dunia rahasia akan memicu malapetaka? Tanya Xiao Fan kepada hukum alam dengan menggunakan indera spiritual. Tuan Kaisar Manusia akan memicu malapetaka. Bagaimana kalau aku menerobosnya? Ini bisa jadi enggak ada juga. Mereka pun sahut menyahut. Katakan dengan jelas, ujar Xiao Fan. Baiklah. Hukum alam mulai menjelaskan prinsip dunia rahasia kepada Xiao Fan. Dia adalah hukum alam dunia ini. Aturan, keterbatasan, langit-langit, bahkan tingkat konsentrasi kekuatan spiritual juga ditentukan olehnya. Keterbatasan di sini adalah puncak dunia pengendali tungku, tidak mungkin untuk melahirkan ahli dunia pengendali jiwa. Tentu saja, hukum alam tidak bisa memecahkan langit-langit. Jika begitu, dunia dalam dunia rahasia akan mudah melahirkan pribumi kuat yang kemudian memecahkan hukum alam. Namun, hukum alam bisa menghilangkan malapetaka yang disebabkan oleh penerobosan Xiao Fan. Dia masih bisa membantu kalau untuk hal ini. Xiao Fan tersenyum setelah mendengarkan penjelasan hukum alam.
Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk, kemudian memberitahu hukum alam bahwa dia mungkin akan menerobos di dunia rahasia. Xiao Fan meminta hukum alam untuk jangan membiarkan terobosannya memicu malapetaka. Hukum alam tentu setuju. Xiao Fan terus menyerap kekuatan spiritual di dalam kolam darah surgawi. Dia terus mengendap-endap, menumpuk, dan mengecilkan kekuatan spiritualnya. Tidak lama setelah Xiao Fan berhenti di puncak dunia perembelah laut, Xiao Fan berencana untuk meningkatkan kekuatannya mencapai titik puncak dunia pembelah laut sekarang juga. Kemudian, dia baru menerobos ke dunia pengendali tungku. Xiao Fan menyempurnakan keterampilan kultivasi transformasi sihir mandi ke titik puncak. Kekuatan tubuhnya lebih dahsyat dari ras iblis. Auranya makin meningkat. 3 hari kemudian, kekuatan spiritual di kolam darah surgawi mulai menipis. Penyihir merah, Lan Zhankui, dan Wei Zhongshan bisa merasakannya. Mereka saja begitu. Apalagi, Lai Xuanchang dan 2 orang lainnya. Situasi mereka akan lebih buruk, sudah tersisa kurang dari 1/20. Sialan, kenapa Lai Xuanchang memaki di dalam hatinya. Namun, raut wajahnya masih tampak baik dan bijaksana. Sama sekali tidak ada jejak marah. Lai Xuanchang melirik Xiao Fan. Dia sadar bahwa Xiao Fan tidak melakukan apapun. Yang Xiao Fan lakukan hanya menyempurnakan kolam darah untuk memperkuat dirinya. Apa karena aku meminum pil darah? Lai Xuanchang bergumam di dalam hati. Apakah memasuki kolam darah surgawi setelah minum pil darah berpengaruh? Meskipun dia tidak pernah mendengar hal ini. Sepertinya, memang benar ada kemungkinan seperti ini. Lai Xuanchang melihat Li Kuan dan satu ras manusia lain. Setelah itu, reaksinya berubah. Meskipun Li Kuan dan satu ras manusia lain tidak berbicara, aura yang mereka pancarkan jelas lebih rendah dari Jian Wuyu dan lainnya. Ini membuktikan bahwa kekuatan spiritual yang mereka serap dari kolam darah juga tidak banyak. Sialan, kenapa Lai Xuanchang tidak bisa memahaminya? Dia sangat marah. Namun, dia tidak berdaya. Dia bahkan ingin belajar seperti Xiao Fan, membunuh Jian Wuyu dan lainnya. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk melakukan itu. Namun, dia tidak bisa, kekuatannya memang cukup kuat. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa memenangkan monster seperti Xiao Fan. Jadi, dia hanya bisa bertahan, diam-diam menyerap 1/20 kekuatan spiritual. Aura Xiao Fan mulai tidak stabil. Kemacetannya diperkecil dan ditingkatkan. Ada beberapa kali, Xiao Fan sudah hampir robos batas dunia pengendali tungku. Namun, dia menahannya. Jika hal itu terjadi di dunia luar, hukum alam 9 negara akan menghambatnya. Xiao Fan akan sangat sulit untuk menerobos dunia pengendali tungku. Selain itu, hukum alam juga pasti akan memicu malapetaka untuk menghapus keberadaan Xiao Fan. Sementara di dunia rahasia, hal-hal ini tidak terjadi. Xiao Fan adalah kaisar manusia. Hukum alam di sini milik Xiao Fan. Sebenarnya, jika Xiao An bersedia, dia bisa tinggal di dalam dunia rahasia saja. Dia bisa menjadi kaisar lokal dan menjalani hidup santai yang bahagia. Namun, Xiao Fan tidak akan mau. Aura Xiao Fan makin meningkat. Dia menahan dan meningkatkan auranya selama puluhan kali. Kultivasinya masih berhenti di puncak dunia pembelah laut. Meskipun begitu, dibandingkan dengan dirinya yang berada di alam yang sama sebelumnya, kekuatan Xiao Fan sudah meningkat setidaknya 50%. Harus diketahui bahwa awalnya, Xiao Fan sudah dikategorikan sebagai jenius super. Sekarang, kekuatannya meningkat 50%. Luar biasa. Tentu saja, semua ini berkat kolam darah surgawi. Kolam darah surgawi dibentuk oleh darah segar pribumi yang tidak terhitung jumlahnya. Kolam itu mengandung kekuatan spiritual dan vitalitas yang tidak terbatas. Kolam ini sangat bermanfaat untuk Xiao Fan. 3 hari kemudian, bang, hancurkan. Tiba-tiba, di dalam kolam darah surgawi, Xiao Fan berteriak dan auranya meledak. Air kolam darah surgawi bergetar dan kehampaan pun meledak. Hukum alam buru-buru menstabilkan ruang di sekitar Xiao Fan,
beserta air di kolam darah surgawi. Penyihir merah, Lan Zankwe, dan lainnya yang berada di samping pun terkejut. Mereka buru-buru bangun dari kultivasi dan mundur. Gempa, teriak Xiao Jin dengan ketakutan. Semua itu terjadi terlalu tiba-tiba. Singa itu berdiri sambil meraung dan melarikan diri. Jian Wuyu, Wei Zhongshan, dan lainnya juga buru-buru mundur ke area aman, begitu pula Lai Em Xuanchang. Dia sangat marah. Dirinya tidak mendapatkan banyak kekuatan spiritual kolam darah surgawi. Hasilnya, Xiao Fan menerobos dan membuat keributan besar. Bukankah ini sama saja dengan mempermainkannya? Li Kuan dan satu ras manusia lagi juga memikirkan hal yang sama. Namun, mereka tidak berani berkata apapun. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan ekspresi marah sedikit pun. Kejadian Xiao Fan membunuh 4 jenius super sebelumnya terlalu mengerikan. Mereka takut Xiao Fan akan membunuhnya jika mereka menyinggung bintang jahat itu. Faktanya, Xiao Fan mungkin saja membunuh mereka. Berkat hukum alam, ruang di sekitar berhasil stabil kembali. Xiao Fan bisa menerobos dengan tenang. Bang! Sesaat kemudian, Xiao Fan memicu gelombang besar. Kemudian, auranya tiba-tiba meningkat pesat dan menjadi stabil secara perlahan. Sudah menerobos. Penyihir merah dan Lan Zankwe bertanya dengan serempak. Xiao Fan benar-benar menerobos ke dunia pengendali tungku. Bagi mereka, ahli dunia pengendali tungku bukan apa-apa. Namun, Xiao Fan berbeda. Waktu berada di tingkat dunia pembelah laut, kekuatan Xiao Fan sudah sangat mengerikan. Sekarang, dia meningkat ke dunia pengendali tungku. Kekuatannya pasti akan sangat dahsyat. Lai Xuanchang juga memikirkan hal yang sama. Sebelumnya, Lai Xuanchang sama sekali tidak yakin bisa memenangi Xiao Fan. Sekarang, Xiao Fan menerobos ke dunia pengendali tungku. Bukankah itu berarti dia sama sekali tidak ada kesempatan lagi? Faktanya, itu memang benar. Jika Lai Xuanchang bertarung dengan Xiao Fan sekarang, meskipun dia menyempurnakan banyak ras manusia dan minum banyak pil darah, hasilnya juga sama saja. Dia bahkan tidak sanggup menerima 3 serangan dari Xiao Fan. Kak Xiao Fan sudah menerobos. Kak Xiao Fan sudah menerobos. Hahaha, masterku memang hebat. Berbagai komentar pun terdengar. Jian Wuyu, Wei Zhongshan, dan lainnya sangat senang. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan benar-benar menerobos. Li Kuan dan satu ras manusia pun tercengang. Mereka terkejut dan kehabisan kata-kata. Menerobos dunia pengendali tungku bukan apa-apa. Masalahnya adalah Xiao Fan baru saja menerobos ke dunia pengendali tungku. Dia benar-benar jenius nan mengerikan. Xiao Fan membuka matanya secara perlahan, kemudian meledakkan spirit cahaya yang tidak ada batasnya. Kemudian, Xiao Fan mengembuskan napasnya dan merasakan kekuatannya sendiri. Dia tersenyum dengan puas. Bagus sekali. Xiao Fan berhasil menerobos dunia pengendali tungku tanpa memicu malapetaka. Dia sangat puas dengan hasil ini. Adapun sehebat apa kekuatannya saat ini, Xiao Fan sendiri juga tidak tahu. Pastinya dia sangat luar biasa. Xiao Fan merasa, jika dia bisa menekan Yi Ze, Yun Lou, dan Qi Linglong pada saat yang sama dengan mudah. Bahkan, Xiao Fan harus berhati-hati. Jika tidak, Xiao Fan bisa saja membunuh mereka secara tidak sengaja. Aku baru saja menerobos, maaf sudah merepotkan kalian semua. Xiao Fan tersenyum canggung kepada Lan Zankwe dan penyihir merah. Tidak apa-apa, penyihir merah tersenyum. Lan Zankwe tersenyum dan mengangguk tanpa berbicara. Awalnya, Xiao Fan ingin mengabaikan Lai Xuanchang. Setelah memikirkannya, Xiao Fan merasa lebih baik bersikap sopan. Bagaimanapun, mereka tidak bermusuhan secara terus terang. Xiao Fan masih berpura-pura tidak tahu tentang Lai Xuanchang menyempurnakan pil darah. Saudara Lai, maaf untuk tadi. Tidak apa-apa. Saudara Xiao Fan, aku turut merasa senang atas penerobosanmu, kata Lai Xuanchang sambil tersenyum palsu. Jika itu sebelumnya, Xiao Fan merasa Lai Xuanchang lumayan baik. Namun, sekarang, munafik.
Xiao Fan melihat Li Qian dan satu ras manusia lain. Dia menggelengkan kepala tanpa berkata apapun. Suasana pun menjadi hening. Li Qian dan satu ras manusia pun tercengang. Xiao Fan jelas sangat memandang rendah mereka. Namun, setelah berpikir kembali, benar juga. Siapakah Xiao Fan itu? Dengan status Xiao Fan, bukankah normal jika dia mengabaikan Li Qian? Semua orang kembali ke kolam darah surgawi dan melanjutkan penyempurnaannya. Spirit yang tersisa di kolam darah surgawi sudah tidak banyak. Diperkirakan akan habis total dalam waktu kurang dari setengah hari. Xiao Fan juga masuk ke kolam darah surgawi lagi. Dia berendam di dalam kolam darah. Kemudian, dia menyerap kekuatan esensial untuk menstabilkan basis kultivasinya. Waktu perlahan-lahan berlalu. Lan Zhankui dan penyihir merah menunjukkan tanda-tanda akan menerobos basis kultivasi. Namun, keduanya memutuskan untuk menyerah. Mereka berencana untuk menerobos setelah meninggalkan dunia rahasia. Situasi mereka berbeda dengan Xiao Fan. Mereka berdua memiliki latar belakang yang hebat. Tidak ada yang akan mencari masalah dengan mereka setelah keluar dari dunia rahasia. Sebaliknya, mereka sangat mengkhawatirkan Xiao Fan sekarang. Jika perbuatan Xiao Fan tersebar di luar sana, begitu keluar, pasti ada banyak petarung tak tertandingi yang akan bekerja sama untuk menghabisi Xiao Fan. Kolam darah surgawi sudah berakhir. Tiba-tiba, suara hukum alam bergema. Kemudian, semua orang disinai oleh cahaya yang membatasi pergerakan mereka. Xiao Fan membuka matanya. Dia tahu bahwa dunia rahasia akan segera berakhir. Kalau tahu lebih awal, aku enggak akan secara khusus pergi menangkap Qi Linglong dan Yun Lou. Menyerang mereka di sini juga sama saja, gumam Xiao Fan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak bisa melakukan itu. Jika sungguh melakukannya, Xiao Fan pasti tidak akan bisa melihat adegan saat Lai Xuanchang menyempurnakan pil darah. Selain itu, Lai Xuanchang juga akan tahu bahwa Xiao Fan tidak terpengaruh oleh cahaya merah. Apabila itu terjadi, Xiao Fan hanya bisa menekan Lai Xuanchang. Tuan Kaisar Manusia, apa Anda yakin mau pergi? Kali ini, suara hukum alam hanya bisa didengar oleh Xiao Fan. Kemudian, hukum alam berkata, sekarang, ada banyak petarung tak tertandingi di luar. Kalau Anda menetap di dunia rahasia, saya bisa menjamin keselamatan Anda. Enggak bisa, aku harus pergi, tolak Xiao Fan. Beberapa hari yang lalu, Xiao Fan sudah bertanya kepada hukum alam. Apakah ada masalah jika dirinya tetap tinggal di dunia rahasia? Hukum alam tentu saja menjawab tidak masalah. Namun, masalahnya adalah hukum alam juga tidak bisa mengendalikan lorong cahaya. Pembukaan lorong untuk keluar masuk dunia rahasia memiliki waktu yang tetap. Hukum alam hanya bisa mengendalikan pembukaan dan penutupan lorong pada jangka waktu itu. Kali ini, Xiao Fan harus meninggalkan tempat ini. Jika tidak, dia harus menunggu selama 1000 tahun lagi baru bisa pergi. Jadi, dia harus pergi sekarang. Baiklah, timpal hukum alam. Selanjutnya, seberkas cahaya muncul. Xiao Fan dan lainnya merasa bahwa tubuh beserta jiwa spiritual mereka sedang diselimuti oleh kekuatan spasial yang akan memindahkan mereka. Xiao Fan tidak bergerak meski dirinya bisa bergerak dengan bebas. Namun, Lai Xuanchang ada di sini. Jadi, Xiao Fan tidak ingin menonjolkan diri. Dia harus berjaga-jaga dari Lai Xuanchang. Swoosh, swoosh, swoosh. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan-lahan menghilang. Xiao Fan dan yang lainnya sudah tidak berada di sana. Dunia rahasia pembunuhan yang dibuka selama 1000 tahun sekali akhirnya berakhir juga. Kiamat pribumi di dalam dunia rahasia juga sudah berakhir. Mereka telah dibantai oleh jenius dunia luar. Sejumlah besar makhluk, suku, dan raja telah musnah. Berbagai harta pusaka dan sumber daya batu spiritual juga sudah dirampas. Selanjutnya, beberapa petarung yang bersembunyi di dunia rahasia pun memunculkan diri. Klan yang masih hidup mulai melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga kembali di luar dunia rahasia.
Barier memancarkan cahaya keemasan yang berkilau. Ada beberapa sosok yang muncul dari cahaya tersebut. Kemudian, cahaya keemasan itu perlahan-lahan meredup, menjadi ilusi, dan menghilang begitu saja. Suasana di sekitar kembali tenang. Lorong dunia rahasia sudah menghilang. Butuh waktu L000 tahun lagi untuk membukanya. Pada saatnya nanti, semuanya akan berbeda. Semua orang sontak tertegun saat melihat sosok yang diteleportasikan dari dunia rahasia. Jumlahnya tidak hanya ada 10 orang, tetapi justru menjadi makin banyak. Akan tetapi, di mana Yeze, Yunlou, Qilinglong, Hemo, dan Tun Xiang? Di mana sosok mereka? Kenapa mereka tidak terlihat? Semua petarung tak tertandingi yang ada di sekitarnya sontak tercengang. Begitu juga dengan Ye Chang, Lin Xuan, Yan Ping, dan Ning Yan. Di mana Yeze? Kenapa hanya ada Lai Xuanchang, Xiao Fan, dan sekelompok ras manusia yang terlihat asing? Namun, reaksi ras manusia terlihat baik-baik saja. Hanya saja, kurang seorang Yeze. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, ras iblis dan ras siluman tampak tidak karuan. Terutama ras siluman. Di mana Qilinglong? Tanya rok bersayap emas sembari memindai kondisi di sekitar. Namun, dia masih belum menemukan cicitnya. Patriark Buaya Abu yang merupakan kakek dari Hemo bertanya dengan nada serius, "Di mana Hemo? Di mana Tun Xiang?" Tanya pemimpin klan Gajah Naga kuno sembari memelotot. Setelah itu, Raja Iblis bertanya dengan lugas, "Di mana Yunlou?" Saat ini, Ye Chang juga ikut bertanya, "Di mana Yeze?" Tatapan mereka semua tertuju pada Xiao Fan dan lainnya. Sejujurnya, Xiao Fan merasa tidak nyaman saat ditatap oleh para petarung ini. Jika dia saja merasa seperti ini, bukankah orang lain akan merasa lebih tidak nyaman? Orang-orang itu tercengang. Di mana jenius kebanggaan mereka? Kenapa tidak diteleportasikan keluar? Apa yang terjadi? Jangan-jangan mereka mati di dalam dunia rahasia. Ye Chang, rok bersayap emas, Raja Iblis, dan lainnya mematung. Seketika, mereka merasakan firasat buruk. Ada beberapa orang yang merasa senang, tetapi juga ada yang merasa sedih. Patriark Merak Suci berkata dengan senang, "Lan Zhankui, kerja bagus." Ada dua energi yang mengelilingi Lan Zhankui. Hal ini membuktikan bahwa dia telah menjadi tubuh suci Yin Yang, penyihir merah, kerja bagus. Ucap Kaisar Iblis Yanli sembari tersenyum dan menatap putrinya dengan puas. Lan Zhankui dan penyihir merah pun tersenyum dengan canggung. Xiao Fan berdiri diam saja. Saat ini, jantungnya berdetak dengan kencang. Kenapa jumlah petarung tak tertandingi yang muncul lebih banyak daripada saat dia memasuki dunia rahasia? Kenapa? Satu hal yang dia inginkan sekarang adalah pergi diam-diam. Barusan, dia sudah ceroboh karena lupa memasukkan Wei Zhongshan dan Xiao Jin ke dalam tas binatang spiritual. Apa yang sudah terjadi di dunia rahasia? Yeze pergi kemana? Tanya Ye Chang dengan nada serius sembari menatap Lai Xuanchang, Xiao Fan, dan yang lainnya. Ye Chang tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Xiao Fan sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa aura Xiao Fan sedikit familiar. Namun, dia tidak tahu alasannya. Bagaimanapun juga, sebelumnya Xiao Fan selalu menggunakan wajah Ji Baifeng. Benar, di mana putraku, Yunlou? Raja Iblis menatap penyihir merah sembari bertanya dengan serius, dia pergi kemana? Lan Zhankui, Qilinglong pergi kemana? Tanya rok bersayap emas seraya menatap Lan Zhankui. Mereka tidak bermaksud untuk menekan beberapa orang ini. Mereka hanya mengkhawatirkan keberadaan keturunan mereka. Kenapa keturunan mereka tidak muncul? Jelas-jelas, kesempatan kolam darah surgawi di dunia rahasia telah berakhir. Semua orang sudah diteleportasikan keluar. Namun, keturunan mereka masih belum terlihat. Mereka bertanya kepada Lan Zhankui dan penyihir merah karena berasal dari ras yang sama. Penyihir merah, Lan Zhankui, dan lainnya memiliki pendukung yang kuat. Jika tidak, rok bersayap emas dan lainnya pasti akan menanyakannya dengan kekerasan.
Penerus jenius dari klan menerka sendiri telah menghilang. Hal ini lebih gawat dari yang dibayangkan. Hal ini tidak hanya memutuskan generasi petarung dalam sebuah klan, melainkan lebih parah dari itu sampai-sampai berpengaruh terhadap musnahnya sebuah klan. Ini, aku enggak tahu. Penyihir merah dan Lan Zhankue terbata-bata. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka diam-diam menatap Xiao Fan. Xiao Fan tampak tenang. Awalnya, dia mengira dengan mencapai dunia pengendali tungku, dirinya mungkin bisa melarikan diri dengan teknik Phoenix di waktu genting. Tak disangka, begitu keluar dari dunia rahasia, dia malah bertemu dengan sekelompok orang ini. Hal ini membuatnya sangat pusing. Bagaimana dia bisa kabur? Dia memang sudah hebat sekarang. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan petarung dunia pembasmi rintangan. "Jangan menakuti putriku," ucap Kaisar Iblis Yanli dengan geram. Sosoknya seketika menghilang, lalu muncul di sebelah penyihir merah. Dia memelototi Raja Iblis seraya menunjukkan ekspresi muram. Sebelumnya, Raja Iblis mengatakan bahwa dirinya akan berbesan dengan Kaisar Iblis Yanli. Namun, sekarang dia malah menanyai penyihir merah dengan sikap kasar di depan Kaisar Iblis Yanli. Bagaimana kondisi putrinya kalau benar-benar dinikahkan dengan keturunan Raja Iblis? Tentu saja, Kaisar Iblis Yanli tidak langsung marah. Lagi pula, dia bisa memahami perasaan Raja Iblis. Jika penyihir merah hilang, mungkin Kaisar Iblis Yanli akan merasa lebih cemas daripada Raja Iblis. "Kenapa kalian menginterogasi para anak muda ini? Memangnya kalian enggak bisa tanya baik-baik?" ucap Patriark Merak Suci. Dia berdiri di sebelah Lan Zhankue seraya menunjukkan ekspresi tidak senang. Saat ini, Lan Zhankue memiliki tubuh suci Yin Yang. Kedepannya, klan Merak Suci bisa mengandalkan Lan Zhankue. Jadi, Patriark Merah Suci tidak akan membiarkan sesuatu menimpa Lan Zhankue. "Aku barusan hanya panik. Mohon dimaklumi," sahut Raja Iblis dengan nada serius. Meskipun merasa sangat khawatir, Raja Iblis juga tahu bahwa dirinya sudah kehilangan kendali barusan. Selain itu, dia juga merasa bahwa Yun Lou seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, dengan kekuatan Yun Lou, Raja Iblis yakin tidak ada seorang pun di dunia rahasia yang bisa membunuh putranya dengan mudah. "Maafkan aku," kata Rok bersayap emas dengan lugas. Rok bersayap emas juga merasa dirinya sudah kehilangan kendali. Saking khawatirnya dengan Raja Rock kecil yang tidak muncul, dia bahkan melupakan masalah Phoenix di dunia rahasia. Sementara itu, Patriark Merak Suci mendengkus dingin, dia tidak melupakan masalah Phoenix. Namun, saat ini dia jelas tidak ada kesempatan untuk bertanya. Bagaimana ini? Penguasa iblis dan Mo Xingyuan hanya berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. Namun, perasaan mereka masih tidak karuan. Ternyata benar Raja Rock kecil, Raja Iblis kecil, Yi Ze, dan yang lainnya telah menghilang. Apa mungkin mereka benar-benar sudah dibunuh oleh ras manusia ini? Ini masalah serius. Sebentar lagi, mungkin akan terjadi pertempuran. Ini adalah hal yang dipikirkan oleh Raja Iblis dan Mo Xingyuan. Pemimpin klan Gajah Naga kuno maju sambil bertanya dengan serius, "Tun Xiang pergi kemana? Sebenarnya apa yang terjadi di dunia rahasia? Kenapa aku sama sekali enggak bisa merasakan auranya?" Raut wajahnya sangat suram. Tubuhnya yang setinggi puluhan ribu meter pun menyebarkan sedikit hawa membunuh. "Di mana Hemo? Apa yang terjadi padanya?" tanya Patriark klan Buaya Abu dengan marah. "Di mana Niu Guiyuang? Dia pergi kemana?" tanya petarung iblis kerbau kuat dengan penuh amarah. Xiao Fan menghela napas. Dia sudah bersiap untuk kabur kapan saja, ceroboh. Awalnya, Xiao Fan mengira bahwa tidak akan ada banyak orang di luar. Namun, saat ini dirinya benar-benar terkepung. Jika situasinya menemburuk, Xiao Fan berniat untuk melarikan diri. "Lai Xuanchang, sebenarnya apa yang terjadi di dunia rahasia?" tanya Ye Chang dengan serius sembari menatap Lai Xuanchang dan para ras manusia. Jumlah ras manusia yang muncul memang yang terbanyak. Namun,
Bagaimana dengan Yi Ze? Di mana jenius ras manusia nomor 1 itu? Di mana muridnya? Yang juga merupakan calon cucu menantunya. Bagaimana bisa hilang? Ye Chang merasa sangat kesal dan takut. Yi Ze, Qi Linglong, Yun Lou, Niu Guiwang, Hemo, dan Tun Xiang dipilih oleh kesempatan misterius di dunia rahasia. Jadi, mereka tetap tinggal di dalam sana. Mereka baru bisa keluar setengah tahun lagi. Saat ini, Xiao Fan tiba-tiba menjawab mereka semua. Ini adalah ide yang terpikirkan olehnya. Dia berencana untuk menipu orang-orang ini terlebih dahulu. Jika orang-orang ini tidak tertipu, dia akan menerobos kepungan dengan paksa. Lagi pula, siapa yang ingin mati jika masih bisa hidup? Di dalam dunia rahasia, kesempatan misterius, mereka semua terpilih. Berbagai pertanyaan dilontarkan. Raja Iblis, Rok bersayap emas, Ye Chang, dan yang lainnya tertegun. Kesempatan apa yang dimaksud? Kenapa mereka tidak pernah mendengarnya? Namun, mereka juga merasa masuk akal. Bagaimanapun juga, Yun Lou, Qi Linglong, dan Yi Ze adalah petarung yang luar biasa dalam daftar jenius. Bagaimana mungkin terjadi hal yang tidak terduga? Batas kekuatan tertinggi pribumi dunia rahasia adalah tahap puncak dunia pengendali tungku. Kekuatan Yun Lou, Qi Linglong, dan Yi Ze sangat hebat. Mereka pasti bisa mengalahkan pribumi dunia rahasia. Tidak akan terjadi hal tidak terduga. Akan tetapi, ada sesuatu yang janggal. Apa benar begitu, penyihir merah? Tanya Raja Iblis sembari menatap penyihir merah. Ekspresinya sudah menjadi lebih tenang. Jawaban tersebut memang diucapkan oleh seorang ras manusia. Namun, Xiao Fan barusan juga telah mengungkapkan keberadaan Yun Lou. Ya, benar. Memang seperti itu, jawab penyihir merah seraya mengangguk berulang kali. Dia juga memutuskan untuk berbohong. Jika tidak, apalagi yang bisa dilakukan? Xiao Fan adalah kekasihnya. Lagi pula, penyihir merah juga memiliki latar belakang yang hebat. Raja Iblis juga tidak mungkin bisa menindasnya dengan mudah. Lan Zhankui, apa semua ini benar? Tanya Rok bersayap emas sembari menatap Lan Zhankui. Saat ini, nada bicara mereka tentu saja jauh lebih ramah. Benar, itu benar. Lan Zhankui tentu saja tidak akan membahayakan Xiao Fan. Dia pun mengangguk dan mengakuinya. Rok bersayap emas mengangguk. Raut wajahnya tidak lagi tampak tegang. Apakah ada kesempatan misterius di dalam dunia rahasia? Hal ini tidak bisa dipastikan. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Yang lebih penting adalah malapetaka 10.000 tahun sudah makin dekat. Para petarung tak tertandingi ini tentu saja sangat paham dengan rahasia tersebut. Jadi, mereka juga merasa bahwa Kaisar Manusia mungkin membiarkan beberapa penerus untuk tetap tinggal. Makin memikirkannya, mereka makin yakin bahwa kejadiannya memang seperti itu. Ye Chang mengangguk dengan perlahan. Dia juga berpikir seperti itu. Li Kuan dan ras manusia lainnya tercengang. Mereka juga merupakan jenius yang hebat dan berkemampuan untuk melawan petarung tingkatan yang lebih tinggi. Dalam aspek potensi, mereka jauh lebih kuat dibandingkan Jian Wuyu dan yang lainnya. Namun, mereka baru pertama kalinya dikelilingi oleh sekelompok petarung yang tak tertandingi. Aneh jika tidak gugup, kaki mereka gemetaran saking terkejutnya. Bahkan, mereka hampir berlutut di tanah. Benar, mereka semua terpikat oleh kesempatan misterius di dunia rahasia. Ya, Raja Rok kecil, Raja Iblis kecil, dan Tun Xiang. Benar, aku melihatnya sendiri. Petarung lainnya meyakinkan satu demi satu. Wei Zhongshan berbicara terlebih dahulu. Dia tentu saja membantu Xiao Fan. Kemudian, Zhao Yilong, Jian Wuyu, dan lainnya juga ikut berbicara. Mereka telah menyadari bahwa peristiwa hari ini sangat berbahaya. Sebelumnya, mereka semua adalah prajurit gerbang surgawi selatan. Setelah berhubungan dengan Xiao Fan, mereka merasa jauh lebih hebat jika mengikuti Xiao Fan daripada tetap berada di gerbang surgawi selatan.
Xiao Fan tidak mengatakan apapun kepada mereka. Namun, mereka semua sudah takluk kepada Xiao Fan, bahkan, mereka sudah mendiskusikannya secara diam-diam bahwa bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ketua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.